Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing kepada teman-teman semuanya terkait dengan kita belajar bertanggung jawab dari masalah-masalah kecil yang kita hadapi. Mungkin banyak di dalam kehidupan kita ini banyak sekali pembelajaran ya, atau sebuah masalah ya, atau kita menghadapi masalah, tetapi kita itu kadangkala melalaikan masalah-masalah itu dan menganggap sepele. Bisa jadi juga seperti itu, sehingga kita tidak mau menyelesaikan masalah-masalah yang kecil itu, ya kan? Contoh yang sederhana adalah menurut saya ya, kita makan itu kita dihadapkan ada permasalahan di situ. Nah, contohnya akan menjadi sebuah permasalahan. Contohnya gini, ya, ketika kita masuk di warung makan seumpamanya, di warung makan kan biasanya kan banyak sekali menu makanan yang sudah disediakan di warung itu kan, sehingga kita bisa memilih makanan apa saja yang akan kita makan, yang kita ambil. Nah, terus biasanya kan kita tergiur dengan makanan-makanan yang banyak gitu kan, biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita seandainya sudah bisa mengelola diri itu, menata atau apa ya, mengelola ya, atau bisa mengatur porsi kita, itu bisa jadi bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi ini mungkin sangat sederhana ya, mungkin juga tanpa kita sadari ya, ketika kita mengambil makanan yang banyak itu seumpamanya porsi yang banyak, tetapi kadangkala kita itu terlena dengan makanan yang banyak, sehingga kita sendok kemudian mengambil makanan-makanan yang enak itu, sehingga ketika kita menyantapnya sama saja, percuma kita mengambil makanan yang banyak itu tapi kita juga tidak menghabiskan. Nah itu dia, itu adalah masalah sebenarnya yang kita hadapi, iya kan? Justru inilah yang harus kita selesaikan. Kita harus belajar dari sini. Kenapa? Justru kita itu mengambil makanan itu jangan terlalu banyak, iya kan? Kalau seandainya banyak, ya kita makan. Udah belajar ya, udah harus kita belajar bertanggung jawab untuk menghabiskan makanan itu. Karena kenapa? Mubazir, iya kan? Benar nggak? Mubazir. Lebih baik kita bisa mengukur diri, mengambil makanan itu lebih sedikit, tapi kita bisa menghabisinya, iya kan? Percuma juga kita mengambil makanan yang banyak tetapi tidak menghabisinya. Itu sebenarnya kita belajar bertanggung jawab. Kita justru kita menciptakan sebuah masalah itu sebenarnya. Ya benar nggak sih? Kalau menurut saya iya. Sehingga ini akan menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Tetapi ketika kita tidak belajar dari situ, oh jangan sampai saya mengambil makanan ini yang banyak seperti kemarin, jangan sampai saya tidak menghabisinya, nanti akan menjadi mubazir. Nah coba saya mengambil makanan yang sedikit aja tetapi saya bisa menghabisinya. Nah inilah pembelajaran yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kecil itu. Menurut saya itu adalah masalah kecil, iya kan, masalah yang sepele sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir, oh iya ya benar ya, seperti itu. Sehingga ketika juga ada masalah yang lain sebagainya, mungkin ada orang lain memberikan kita tanggung jawab untuk amanah ya, mungkin amanah itu tidak terlalu besar, tetapi karena ada di dalam diri kita, kita sudah belajar ya, ada kebiasaan di dalam diri itu, kebiasaan kita sedikit-sedikit menyelesaikan masalah itu dengan benar, iya kan? Saya kira akan kita bisa melewati. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah yang besar, kita bisa menyelesaikannya dengan baik juga. Tidak akan mungkin, Allah itu tidak akan menguji kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah itu, jadi mana mungkin Allah memberikan kita masalah yang besar, tapi masalah yang kecil saja kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan tentunya di situ justru kita tidak akan menjadi orang yang berkembang, ya menurut saya. Tetapi ketika kita bisa belajar dari masalah-masalah kecil itu, saya kira Allah akan memberikan kita masalah terus. Justru di situ kita akan menjadi lebih baik, ya kan? Justru semakin banyak Allah memberikan kita masalah, justru di situ kita belajar
dan pasti kita akan menjadi lebih baik dan kehidupan kita itu akan tertata dengan baik. Itu mungkin teman-teman juga bisa merasakannya, ya kan? Sehingga akan terbiasa ketika dihadapkan dengan berbagai macam masalah, pasti akan bisa menyelesaikan masalah itu, dan menyelesaikan masalah itu dengan enteng, dengan ringan, kemudian tidak terlalu panik, justru menyelesaikan masalah itu dengan santai seperti itu, karena semakin terbiasanya seperti itu. Mungkin itu ya yang contoh-contoh yang sedikit yang saya sampaikan ini. Jadi apapun ya masalah yang menimpa diri kita, cobalah kita belajar untuk menyelesaikannya. Saya kira banyak orang di luar sana, orang pengusaha, orang-orang yang sukses, tidak mungkin mereka menjadi orang yang sukses ya, atau menjadi orang yang kaya itu tanpa ada usaha yang keras, tanpa ada mereka tanpa melewati ujian-ujian ya, atau cobaan-cobaan atau kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Pasti banyak, mungkin mereka dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar pasti mereka melewatinya itu, sehingga hasilnya itu mereka bisa dapatkan, ya kan? Nah, saya kira ini juga saya belajar walaupun mungkin belum sampai ke tahap itu ya, tetapi sedikit-sedikit kita selalu belajar. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang sangat penting ya. Jangan pernah juga minder terhadap kekurangan diri kita ya. Mungkin kita bisa menyelesaikan sesuatu yang kecil berbeda dengan yang orang lain lakukan, tetapi kita juga bisa menyelesaikan yang lain ya sesuai dengan apa yang kita bisa ya, menyelesaikan masalah itu. Saya kira itu ya yang menurut saya kedepannya kita selalu harus menjadi lebih baik. Makanya itu tadi, banyak orang-orang di luar sana saya kira ya perlu menjadi contoh teladan yang baik. Contohnya juga seperti ini, masalah yang kecil lagi. Di depan rumah kita seumpamanya, atau ya di depan rumah kita aja lah, mungkin banyak sampah yang berserakan di situ, atau daun-daun pepohonan mungkin di depan rumah kita atau di mana, sehingga kita tidak membersihkan atau tidak menyapu sampah itu, sampah-sampah yang berserakan itu kita tidak mengumpulkannya, tapi kita justru sampah itu mungkin daun-daunan dan lain sebagainya kita sapu di depan rumah orang atau rumah di tetangga kita itu. Justru itu juga menjadi masalah. Sebenarnya sampah yang ada di depan kita itu, di depan ruangan kita seumpamanya di rumah kita, itu juga sebuah masalah dan kita harus menyelesaikannya. Kita kumpulkan dan taruh di tempat sampah yang sudah disiapkan. Jangan kita menyapu ke halamannya orang lain lagi seperti itu. Justru kita tidak bertanggung jawab. Justru masalah yang kita hadapin itu kita berikan kepada orang lain ya. Ketika masalah yang seperti itu, justru kita akan menjadi terbiasa. Ketika ada masalah yang kita hadapi, justru kita memberikan kepada orang lain. Nah, ini proses yang tidak benar. Bisa jadi orang yang di situ bisa menyelesaikan masalahnya, atau juga akan seperti kita, akan memberikan lagi kepada orang lain. Tetapi ketika dia menyelesaikan masalah yang kita berikan itu, justru dia mempunyai keunggulan atau dia mempunyai nilai, yaitu dia belajar untuk menyelesaikan masalah itu sehingga menjadi lebih baik. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, dan dia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Justru di situ dia akan menjadi pribadi yang baik. Nah, justru disitulah makanya ketika semakin banyak yang saya contohkan tadi, semakin banyak masalah yang kita hadapi, justru di situ kita akan semakin banyak pengalaman, dan di situ juga kita akan membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi menjadi peka ya, atau menjadi seseorang kepribadiannya itu menjadi lebih tangguh ya untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira mungkin contoh yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.